Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah, dahsyatnya kalimat tauhid. Dalam ajaran Islam, kalimat tauhid itu begitu mulia. Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menumpahkan darah siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Pada zaman beliau, saat pertempuran terjadi, seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid menusuk hingga tewas seorang musuh. Lawannya sempat mengucapkan la ilaha illallah sebelum padang Usamah menghampiri tubuhnya. Ketika Nabi SAW mengetahui perkara ini, beliau bersabda, "Wahai Usamah, apakah engkau tetap membunuhnya setelah ia mengucapkan la ilaha illallah?" "Wahai Rasulullah," jawab Usamah, "orang itu mengucapkannya karena takut kepada senjata." "Mengapa engkau tidak membelah dadanya sehingga engkau mengetahui apakah hatinya mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas ataukah karena selainnya?" Terus menerus Rasulullah SAW mengulang pertanyaan retoris itu. Usamah pun tersungkur penuh penyesalan. Katanya kemudian pada para sahabat, "Saya berharap andai saja saya baru masuk Islam pada hari itu." HR Bukhari Muslim. Kisah berikut ini juga menunjukkan fadilah la ilaha illallah pada zaman dahulu. Tersebutlah seorang raja yang zalim. Ia suka bertindak sewenang-wenang. Lebih dari itu, ia menyembah kepada banyak berhala serta menolak Islam. Perlakuan kejamnya juga menimpa kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, perangnya tak berubah dan kian membahayakan sehingga umat Islam bangkit melawannya. Setelah bertempur berhari-hari, pemimpin muslim akhirnya dapat melumpuhkan si raja. Maka pengusaha zalim tersebut diikat lalu dibawa ke lapangan luas untuk diadili. Para pemuka muslimin saling berdiskusi di antara mereka, kira-kira hukuman apa yang pantas kita berikan kepada raja yang durhaka terhadap Tuhannya ini. Demikian satu sama lain saling meminta pendapat. Akhirnya musyawarah mencapai mufakat. Raja yang kini menjadi tawanan itu akan dihukum mati. Eksekusi dilakukan dengan cara mengikat kepalanya, lalu melemparkannya ke dalam bejana berisi api yang menyala-nyala. Rakyat yang lama dizalimi berkumpul ramai-ramai menyaksikan jalannya pelaksanaan hukuman. Pada hari itu, para algojo bersiap-siap membawa si tawanan ke dekat bejana raksasa. Ketika panasnya api mulai menyengat tubuhnya, Raja durhaka itu pun berteriak-teriak sembari memanggil nama seluruh berhala yang disembahnya selama ini. Dengan nada memelas, ia memohon kepada Tuhan-Tuhan itu akan keselamatan jiwanya. "Wahai Lata, selamatkanlah aku. Wahai Habil, selamatkanlah aku. Wahai Uzza, bebaskanlah aku dari keadaan ini. Wahai Habil, bukankah aku telah mengusap-usap kepalamu setiap hari, melayanimu dengan baik selama bertahun-tahun?" katanya. Berulang-ulang ia mengadu kepada dewa-dewanya itu, namun tetap saja api memasarkan panasnya. Tubuhnya kian lemas tak berdaya. Lama-kelamaan ia sadar Tuhan-Tuhan yang selama ini dipujanya sama sekali tidak memedulikannya. Lebih dari itu, mereka hanyalah patung yang membisu dan memberikan manfaat sedikit pun kepada dirinya. Akhirnya
Para algojo melemparkannya ke dalam bejana berisi kubangan api. Dalam momen itu, si raja segera meneriakkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba hujan deras turun dari langit sehingga api dalam bejana raksasanya itu padam. Berikutnya, angin kencang berembus sehingga memboyong bejana sekaligus si raja ke angkasa. Orang-orang menyaksikan pemandangan itu dengan takjub. Di atas sana, si terhukum tampak melayang-layang di udara. Suaranya tetap saja menyeru La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bejana beserta isinya itu pun lenyap dari pandangan mata khalayak. Para ulama setempat menganggap kejadian itu adalah berkah dari ucapan tauhid yang muncul dari lisan si raja di detik-detik eksekusinya. Berhari-hari kemudian tersiar kabar bahwa angin telah membawa raja tersebut ke suatu daerah yang penduduknya sama sekali belum mengenal Allah. Menurut berita ini, orang-orang di sana segera mengerubungi benda yang jatuh dari langit itu. Setelah diperiksa, bejana itu ternyata membawa seseorang yang tepat terikat dan luka-luka. Siapakah kamu? Apa yang telah terjadi padamu? Tanya seorang warga. Sesungguhnya aku adalah seorang raja di negeri Anu, jawabnya. Si raja lalu menuturkan seluruh kejadian yang dialaminya. Penduduk setempat menjadi tersadar. Mereka pun turut mengucapkan ikrar yang sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Demikianlah akhirnya seluruh mereka memeluk Islam berkat bimbingan raja tersebut. Kisah yang dinukil dari Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani itu mengandung hikmah tentang kemuliaan kalimat tauhid. Benarlah apa yang telah disampaikan Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik, barang siapa mengucapkan La ilaha illallah dan memanjangkan suaranya, niscaya akan dilebur untuknya 4.000 dosa besar. Sungguh besar bobot kalimat tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seandainya langit yang 7 serta seluruh penghuninya selain aku dan ketujuh bumi diletakkan dalam satu sisi timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan pada sisi lain timbangan, niscaya kalimat La ilaha illallah lebih berat timbangannya. HR Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.